wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatun hasanatun lil muttaqin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ar-rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam dan menghadapi setiap permasalahan dengan bijaksana. Navigasi digital merupakan perjalanan yang membutuhkan kearifan dalam memanfaatkan teknologi demi kemaslahatan diri dan sesama. Dalam dunia maya yang luas ini, kita harus memperhatikan konten yang kita konsumsi, memverifikasi kebenaran informasi, dan menjaga akhlak dalam setiap interaksi di media sosial. Navigasi digital bagi kaum muslimin menghadirkan sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan. Meskipun teknologi digital menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat, tetapi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh kaum muslimin dalam menghadapinya, seperti konten negatif, penyebaran hoaks, dan berita palsu. Tantangan pada akhlak digital, penggunaan waktu yang tidak produktif, dan privasi dan keamanan data. Untuk mengatasi permasalahan ini, kaum muslimin perlu mengedepankan nilai-nilai agama dalam navigasi digital mereka, memperkuat iman dan takwa kepada Allah, meningkatkan pengetahuan tentang Islam, dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama adalah langkah-langkah penting untuk menjaga diri dari dampak negatif teknologi digital. Selain itu, menerapkan adab dan etika Islam dalam setiap interaksi di dunia maya akan membantu kaum muslimin menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab dan memberikan dampak positif pada diri sendiri dan orang lain. Pertama, dalam menyikapi konten negatif, Al-Quran menekankan pentingnya menjauhi segala bentuk pengumpulan. Allah SWT berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Kaum muslimin harus berusaha untuk menjaga diri dari konten negatif dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan memilih konten yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini diperkuat dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu jauhinya, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka hendaklah kamu lakukan sekedar kemampuan. Sesungguhnya telah binasalah kamu sebelum kamu lantaran banyak bertanya dan mereka menyalahi para nabi. Kedua, yang menjadi persoalan dalam navigasi digital adalah penyebaran hoaks dan berita palsu. Selaku hamba Allah yang meyakini kebenaran firman-Nya, kita telah diingatkan sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Pendek kata, kaum muslimin harus selalu memverifikasi kebenaran informasi
sebelum menyebarkannya dan tidak menyebarkan berita palsu atau hoax. Ketiga, tantangan pada akhlak digital. Al-Quran mengajarkan pentingnya menjaga akhlak yang baik dan berbicara dengan kata-kata yang baik. Surat Asy-Syajdah ayat 12 menyatakan, dan berkatalah orang-orang yang soleh, wahai Rabb kami sesungguhnya telah melihat dan mendengar. Sebab itu kembalikanlah kami ke dunia, maka kami akan membuat amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Kaum muslimin harus berusaha menjaga akhlak baik dalam setiap interaksi digital, menghindari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perilaku buruk seperti membuli atau menyebarkan fitnah. Keempat, penggunaan waktu yang tidak produktif menjadi permasalahan dalam dunia digital. Padahal dalam Al-Quran menekankan pentingnya menghargai waktu dan menggunakan waktu dengan bijaksana. Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3 menyatakan, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Kaum muslimin harus bijaksana dalam menggunakan waktu dan tidak menghabiskan waktu secara tidak produktif di media sosial atau dalam konsumsi konten yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Beliau bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dalam mensyukurinya, sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita diajarkan untuk menggunakan waktu dengan bijaksana dan menghindari pemborosan waktu yang tidak produktif. Kelima, yang menjadi perhatian kita dalam navigasi digital adalah privasi dan keamanan data. Al-Quran menekankan pentingnya menjaga privasi dan keamanan. Surat Al-Hujurat ayat 12 menyatakan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Kaum muslimin harus berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi dan menjaga data-data sensitif agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan privasi. Dalam menghadapi permasalahan navigasi digital, kaum muslimin dapat mengambil panduan dari Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber inspirasi dan solusi. Dengan menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam penggunaan teknologi digital, kaum muslimin dapat menjaga diri dari dampak negatif dan menjadi pengguna yang bertanggung jawab serta memberikan dampak positif dalam dunia maya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri al-hakimi wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irqama liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi matta sholat ainin bi maqtarin wa ulunum bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayuhan nasu ittaqullaha wa darul fawahisha tuhara wa ma baton wa alamu anna allaha amarakum bi amri bada nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Di era digital saat ini, kita dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam dan menghadapi setiap perkembangan teknologi dengan kebijaksanaan. Dunia maya bukan sekedar ruang hiburan, tetapi juga ladang amal dan ujian keimanan. Maka dari itu, marilah kita gunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab demi kemaslahatan diri dan sesama. Navigasi digital membawa banyak kemudahan, namun juga berbagai tantangan. Di antaranya adalah konten negatif, penyebaran hoax, pemerasan akhlak bersama tentang dan privasi dan keamanan data. Islam telah memberikan pedoman agar kita mampu menghadapinya. Pertama, dengan konten negatif dan pilihan yang bermanfaat, sebagaimana Allah berfirman pada Quran Al-Anisa ayat 31. Kedua, jangan mudah menyebarkan berita sebelum memverifikasi kebenarannya, sebagaimana kisah Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ketiga, jagalah akhlak digital dengan berkata baik dan menghindari fitnah serta perlindungan. Keempat, gunakan waktu dengan bijak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa banyak manusia lalai dengan dua nikmat, yaitu sehat dan waktu luang. Dan kelima, jaga privasi dan keamanan diri, karena Islam melarang kita berprasangka buruk dan membuka aib orang lain. Marilah kita semua memperkuat iman dan takwa serta menerapkan adab Islam dalam setiap aktivitas digital. Jadilah pengguna teknologi yang cerdas, berakhlak, dan membawa manfaat. Gunakan jari jemari kita untuk menyebarkan kebaikan, menjaga akhlak, dan memperkuat ukhuwah di dunia maya. Semoga kita termasuk golongan yang beriman, beramal saleh, dan bijak dalam menavigasi dunia kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alhu min fadlihi yu'tikum wa la